Se, kok kita beribadah ya loh Se? Iya loh Se, hari ini kan hari Kamis ya loh Se ya? Bukan hari Minggu ya loh Iya Se? loh Se, ada apa ya loh Se, hari ini kok sudah ibadah ya loh Se? Ada yang tahu nggak kita hari ini ada ibadah apa? Pada apa ya loh Se? Hari ini kan kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus loh Se. Oh iya betul loh Se. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus rela mati, bangkit dan naik ke surga? Itu untuk siapa ya loh Se? Ya untuk kita semua lah loh Se. Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita loh Se. Makanya Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dan sekarang Tuhan Yesus naik ke surga loh Se. Wah, harusnya kita harus bersuka cita ya loh Se. Iya Karena loh sudah Se. ditebus ya loh Betul. Se. Siapa di sini yang gak suka cita karena Tuhan Yesus sudah menebus kita? Pasti nggak ada loh Se. Kita semua pasti suka cita. Maka dari itu, kalau adik-adik sukacita, mari kita pujikan Oh Sukacitaku. Kita bangkit berdiri, kita sambil pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bam 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 bam. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bam 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 bam. Oke adik-adik, sebelum kita mau melanjutkan ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa memulai ibadah kami Tuhan untuk merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan kiranya pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah sukacita ini terus mengalir hingga pada akhirnya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik masih semangat kan ya memuji Tuhan kan ya Lose ya? Harus loh Se, Nah, semangat. Nah Lose, ini kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya Lose. Berarti sudah menang dari segala maut kan ya Lose ya? Bener loh Se, sudah menang mengalahkan maut Tuhan Yesus. Nah kalau kita juga menang ya Lose? Menang dong loh Se, kita harus menang dari segala jerat dosa. Contohnya kayak gimana sih Lose emangnya dosa itu? Dosa itu contohnya seperti melawan orang tua, mencontek, bertengkar sama saudara ataupun teman loh Se. Oh itu dosa ya Lose? Iya. Nggak boleh dilakukan ya adik-adik. Kita harus melawan semua itu agar kita sama-sama menang seperti Tuhan Yesus mengalahkan maut loh Se. Oh, gitu
Ada loh Sir. Nah loh Sir, ini ada satu lagu yang kita bisa nyanyikan loh Sir. Wah, apa itu yang menggambarkan kita ya loh, Sir? Iya, menggambarkan kita kalau kita juga menang loh Sir. Tanpa berlama-lama, mari kita pujikan Ku Menang, Ku Menang. Pakai gerakan ya adik-adik. Berdiri, kita mau mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan adik-adik. Mama Papa boleh bantu adik-adiknya untuk mentransfer persembahannya ke rekening gereja yang sudah disediakan, atau adik-adik disimpan terlebih dahulu uang persembahannya. Nanti kalau ada adik mau gereja online, kita bisa memberikan di kantong persembahan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita pujikan Allah itu baik. setianya.
kita mau menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna di gerejamu. Dan kiranya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai hati kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lose. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan itu harus nyiapin apa aja sih, Lose? Buku catatan mingguan, Alkitab. Wah, kalau selain itu ya, Lose, kita Ya, juga harus apa, mempersiapkan hati dan pikiran kita, Lose. Kita harus fokus Iya, mendengarkan Lose. firman Tuhan, Lose. Jangan sambil tiduran, Main game, atau sambil nyamil tuh nggak boleh ya, Lose. Kita Iya. harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Wah, hari Kamis kita ibadah. Ada ibadah apa hari ini? Semua tahu nggak? Ya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami hanya beribadah secara online, kami tetap bersyukur. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami dan memberkati, supaya kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Dosu Vivi punya cerita tentang seorang teman. Kita sebut saja namanya Tono. Nah, Tono ini adalah teman Dosu Vivi. Suatu hari Tono ini nangis. Kenapa ya si Tono ini menangis? Ternyata dia menangis karena handphonenya hilang di sekolah. Wah, akhirnya kita semua bingung mencarinya. Mana nih handphonenya? Mana handphonenya? Tiba-tiba handphonenya ketemu. Ternyata handphonenya ada di celana olahraga yang tadi dipakai. Pas sudah ganti, dia lupa bahwa handphonenya ditaruh di situ. Jadi Tono akhirnya pikirnya handphonenya hilang. Nah, kita semua akhirnya senang. Wah, handphone kamu gak jadi hilang, Tono. Nah, setelah itu seminggu kemudian berlalu. Setelah berlalu, Tono datang ke sekolah dengan wajah yang sedih lagi. Sedih. Lalu kami semua bertanya, Tono, kenapa muka kamu sedih? Lalu dia bilang, handphone aku hilang lagi. Hah? Handphonenya hilang lagi? Ya anak-anak, betul, handphone Tono hilang lagi. Wah, kami semua pusing. Baru aja 1 minggu kamu ketemu sama handphonemu, kok sekarang udah hilang lagi? Nah, kalau kamu jadi kayak Tono atau mengalami hal seperti Tono, kira-kira gimana perasaan kamu?
Kalau Vivi sih pasti sedih ya, karena sesuatu yang hilang kita sudah temukan, kok hilang lagi. Rasanya pengen cepet-cepet ditemukan, mana handphonenya gitu ya, atau barang yang lain lagi. Nah, anak-anak, kurang lebih begitu perasaan para murid Tuhan Yesus saat mereka kehilangan. Tapi mereka bukan kehilangan handphone ya, waktu itu belum ada handphone. Mereka juga bukan kehilangan uang, mereka juga bukan kehilangan kunci, mereka bukan kehilangan barang. Mereka kehilangan seseorang. Tahu nggak mereka kehilangan siapa? Ya, mereka sempat kehilangan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Kalian ingat sebulan yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, para murid merasa sangat sedih karena mereka sangat menyayangi Tuhan Yesus. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Nah, para murid ini selalu merasa kehilangan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 3 hari lamanya mereka merindukan kehadiran Tuhan Yesus. Karena sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dari pagi, siang, sore, sampai malam, mereka selalu menghabiskan waktu dengan Tuhan Yesus. Nah, jadinya mereka selalu rindu. Kalau pagi mereka ingat, biasanya kita pergi mengajar dengan guru. Kemudian ketika siang, biasanya kita menyembuhkan orang bersama dengan guru. Lalu sore, mereka mulai merindukan Tuhan Yesus, malam, dan seterusnya. Tetapi di bulan lalu juga kita memperingati hari yang menggembirakan, yaitu hari apa? Hari Paskah, di mana Tuhan Yesus yang sudah mati bangkit dari kematian. Yesus yang awalnya mati di atas salib kemudian bangkit. Dia hidup kembali karena dia sudah mengalahkan dosa. Nah, kira-kira gimana nih perasaan para murid saat itu? Menurut anak-anak, gimana perasaan para murid? Tentu mereka sangat senang ya. Awalnya mereka kangen, mereka rindu, ingin bertemu. Tapi kemudian mereka bisa ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat bersukacita. Bahkan ada yang sampai tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Aduh, kayaknya enggak mungkin deh. Enggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata benar seperti yang Tuhan Yesus katakan, dia bangkit dari kematian. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 40 hari lamanya Tuhan Yesus mengunjungi para murid. Tuhan Yesus berkunjung ke si A, ke si B, ke si C, dan semua muridnya. Dia mau membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Lalu 40 hari. Lalu kemana Tuhan Yesus setelah 40 hari? Apakah hanya 40 hari? Ya, hanya 40 hari setelah kebangkitan, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat Alkitab. Yuk, semuanya buka dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Anak-anak buka Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Nah, kalau sudah dapat, Bu Vivi akan bacakan buat kita semua. Kalian bisa perhatikan ayat yang akan dibaca. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Wah anak-anak, ternyata Tuhan Yesus 40 hari bersama dengan para murid. Setelah 40 hari, apa yang terjadi? Setelah 40 hari, seperti yang kita baca, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ceritanya pada saat itu Tuhan Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya. Lalu mereka pergi ke suatu tempat dan makan bersama-sama. Ketika mereka sampai di sana, Tuhan Yesus mengingatkan sebuah janji yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Janji apa itu? Janji tentang Roh Kudus. Kalian bisa lihat di ayat yang ke-8. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada janji tentang Roh Kudus. Tentang apa? Roh Kudus. Roh Kudus ini akan diutus untuk tinggal bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, Alkitab mencatat, setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, dia kemudian terangkat sampai di langit, dan Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, ketika itu setelah Tuhan Yesus terangkat, para murid mulai melihat, wah, Tuhan Yesus terangkat. Mereka kemudian melihat terus naik sampai awan menutupi Tuhan Yesus dan para murid tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika mereka melihat Tuhan Yesus sudah naik ke atas langit sana, ke tempat yang tinggi sana, kemudian mereka terus menatap ke langit. Baru 40 hari kumpul bareng lagi. Baru aja 40 hari ketemu lagi dengan guru kita. Gak nyampe 2 bulan, gak nyampe setahun, sudah pergi lagi. Terus mereka lihat terus ke langit. Nah, para murid mungkin masih kangen ya sama Tuhan Yesus, masih rindu sama Tuhan Yesus. Mereka juga mungkin berharap, oh jangan-jangan nanti Tuhan Yesus turun lagi. Kami tuh maunya hidup bareng Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus sama-sama dengan kami terus. Karena kalau ada Tuhan Yesus, kami itu aman. Kalau ada Tuhan Yesus, kami pasti terlindungi. Kalau ada Tuhan Yesus, dia juga bisa buat banyak mujizat, dia bisa mengajarkan banyak hal. Kami maunya hidup sama Tuhan Yesus. Kemudian mereka melihat terus ke atas langit. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah mereka melihat terus ke atas langit, tiba-tiba ada yang muncul. Apakah Tuhan Yesus muncul lagi? Apakah Tuhan Yesus turun lagi dan berkata, aku akan menetap dengan kamu selama-lamanya? Bukan. Siapa yang muncul? Ada 2 orang memakai pakaian putih. Siapa ya mereka? Ya betul, mereka adalah malaikat Tuhan. Ada 2 malaikat Tuhan datang menemui para murid. 2 malaikat Tuhan ini datang dan mereka berkata, "Hei orang Galilea, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu ngelihat ke atas terus? Apakah kamu berharap Yesus turun kembali? Apakah kamu berharap Yesus tidak pergi?" Nah, para murid diberitahu satu hal. Coba kita lihat di ayat yang ke-11. Di situ ya, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus yang pergi akan datang kembali. Wah, hati para murid jadi sangat senang ya. Yeay, Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Hore, mereka sangat bersukacita anak-anak. Lalu mereka mulai teringat bahwa hal ini pernah Tuhan Yesus janjikan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Ya, kita coba lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3. Tuhan Yesus pernah berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi Tuhan Yesus pernah berjanji kepada para murid bahwa Tuhan akan pergi ke suatu tempat, dan di situ Tuhan Yesus akan nanti kembali lagi dan membawa murid-muridnya ke tempat itu. Supaya apa? Supaya di mana Tuhan Yesus berada, disitulah murid-murid juga berada. Wah, sungguh murid-murid sangat senang karena mereka nanti bisa berkumpul lagi dengan Tuhan Yesus. Mereka nanti tidak akan terpisah lagi dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, disitulah murid-muridnya berada. Anak-anak, kalian tahu nggak tempat itu apa namanya? Iya, tempat itu adalah sorga. Sorga, tempat di mana Tuhan Yesus berada. Di situ juga murid-murid Tuhan Yesus akan berada. Nah, anak-anak, janji ini bukan hanya untuk Simon Petrus, Andreas, dan murid-murid lainnya. Tetapi janji ini juga buat saya dan kamu semua, buat Lose Vivi dan buat anak-anak semua. Janji di mana Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita pergi ke tempat, yaitu surga yang kekal. Nah, mungkin kita akan bertanya, oh ya Lose, kapan Tuhan Yesus datang kembali? Tanggal berapa Lose? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa, hari apa? Aku mau catat supaya aku siap-siap. Aku mau siap-siap ketika Tuhan Yesus datang. Aku udah pakai baju bagus, tunggu di depan pintu, aku tidak akan tidur. Apakah seperti itu? Nah, Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang tahu di mana, tidak ada yang tahu tanggal dan jamnya berapa. Maka kita harus siap sedia setiap saat. Kita harus siap sedia kapanpun waktunya sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kalau ada orang yang ngomong, oh akhir dari zaman ini itu nanti tahun sekian, bulan sekian, jangan percaya ya, karena kita berkata tidak ada yang mengetahuinya. Anak-anak, siapa di sini yang senang karena suatu hari nanti kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus? Siapa yang senang? Wah, kalau Lose Vivi senang banget. Suatu hari kita akan berkumpul dengan Tuhan Yesus di sorga yang kekal. Di sorga yang kekal tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Di sorga yang kekal hanya ada sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, kalian senang gak kalau masuk surga? Tentu semuanya senang kan kalau masuk surga? Lose Vivi juga senang. Surga disediakan hanya buat mereka yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya Tuhan Yesus, kalau nggak ikut Tuhan Yesus, tidak bisa masuk surga. Karena surga hanya lewat Tuhan Yesus kalau kita mau ke sana. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan hal itu disaksikan mata langsung oleh para murid-muridnya. Dan mereka juga menyaksikan bahwa malaikat berkata,
Tuhan Yesus akan datang kembali. Yuk kita jaga hidup kita. Jaga hidup kita seperti apa loh? Jangan buat dosa. Jangan melakukan hal-hal yang gak baik. Sehingga sewaktu-waktu, di dalam waktu yang tidak kita ketahui, ketika Tuhan Yesus datang, Dia melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kemudian Tuhan Yesus akan bawa kita ke surga di tempat yang mulia itu. Wah, sungguh sebuah janji yang luar biasa. Kita sedang sama-sama menanti. Bukan menanti naik kelas, bukan menanti dibelikan handphone baru atau menanti yang lain. Tetapi penantian ya, menunggu sesuatu yang lebih besar, yaitu menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah, sekarang Losa kasih catatan. Walaupun gak ada ayat hafalan gak apa-apa ya, tapi kalian tetap mencatat. Nanti hari Minggu Losa akan cek siapa nih yang hari Kamis beribadah. Oke, silahkan dicatat. Oke, sudah selesai ya. Jangan lupa dicatat dengan baik. Hari Minggu dibawa bukunya supaya dicek sama losa-losanya siapa yang beribadah hari Kamis. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk janji dan kebenaran yang boleh kami terima, bahwa Tuhan Yesus suatu hari nanti akan kembali ke dunia ini menjemput kami untuk datang ke surga bersama dengan Engkau. Kami tidak sabar menantikan hari itu Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul dengan Tuhan di surga nanti. Terima kasih untuk janji ini. Jagalah kami supaya hidup kami boleh terus baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan ya Losa. Betul Losa, harus diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Losa. Iya Losa, supaya firman Tuhan ini nggak berlalu aja ya Losa. Betul. Nah, sebelum kita mau mengakhiri, kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa hari Minggu.